Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Baja TV. Kita saat ini sedang mendampingi Abuya dalam program safar beliau di wilayah Purbalingga. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak inspirasi, terutama nasihat-nasihat cinta yang akan beliau sampaikan. Terkhusus di program perjalanan ini kita lebih awal, tadi malam kita sudah berangkat, dan hari ini kita akan bisa menyaksikan sholat Jumat berjamaah. Tapi di mana guru kita sebagai jamaah daripada sholat Jumat tersebut. Kita ikutin daily activities Purbalingga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah bisa bersama berjamaah melaksanakan sholat Jumat dengan imam guru kita Buya Yahya, khususnya pada saat di jamaah kosong. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat kita bahwasanya kehadiran beliau pada saat sholat Jumat itu tidak yang terdepan, tapi di mana ada posisi yang kosong beliau isi, dan itu menjadi contoh buat kita semuanya. Nah, di sini untuk kegiatan kita hari ini, insya Allah Buya mengungkapkan kerinduan dengan para santri dari Al-Baja Purbalingga. Kita akan lihat bagaimana para santri menyambut dan juga sekaligus bagaimana kerinduan dari guru kita tercinta kepada para santri di Purbalingga. Kita lihat saja. Insya Allah kita sudah sampai di Pondok Tahfidz Al-Bahjah Purbalingga, dan kita saksikan bahwasanya guru kita juga sudah sampai di Masjid Al-Bahjah Purbalingga, dan ini nampak para jamaah-jamaah yang melaksanakan sholat Jumat karena memang tidak pas dengan waktunya, sehingga tadi kita mengejar waktu Jumat di jalan, sehingga hari ini kita baru, atau saat ini kita sudah baru sampai di Al-Bahjah Purbalingga, insya Allah. Alhamdulillah guru kita tercinta Buya Yahya juga sudah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga akan menyaksikan bagaimana kerinduan Buya terhadap para santri-santri dari Al-Baja Purbalingga, dan sudah dinantikan dan juga sudah disambut oleh para santri dari Al-Baja Purbalingga. Pemirsa Al-Baja TV, di kesempatan hari ini kita juga lihat bagaimana para santri yang begitu sangat senang, bahagia, gembira, mempersiapkan dan juga sekaligus sibuk dengan aktivitas mereka, di mana mereka ingin memberikan yang terbaik daripada guru kita tercinta. Kita lihat bagaimana mereka memiliki aktivitas yang super dan ekstra sibuk. Di antaranya mempersiapkan, ini mempersiapkan apa nih?
Ini ada makan bakso bersama Ada Buya makan nanti bakso habis bersama. nasihat. Oh, Masya Allah. Dan ini sudah berapa lama nggak ketemu dengan Buya sih? Ini tahun ini baru yang kedua kali. Awal pertama kali pembukaan majelis, nah ini yang kedua. Ini yang kedua. Iya, setahun Keren. ini berarti cuman 2 kali ini. Cuman kedua Iya, kali. harusnya Kerinduannya mah- seperti apa sih? Iya, kerinduannya? harusnya mah setiap bulan kan ya. Sering-sering lah kalau bisa gitu. Sering-sering ya. Dan ini momen yang sangat dinantikan oleh para Iya, santri ya. banget ini. Santri-santri udah pada kangen gitu, kapan Buya pada kesini, Buya kesini gitu. Oh, Insya Allah. Dan seperti ini memang pada saat kehadiran Buya saja untuk Iya, ini kehadiran Buya ya, kadang ada Jumber juga gitu. Lah ini infak kan ada infak Jumber ya, untuk menyenangkan anak-anak santri. Nah ini harusnya wali santri lebih semangat gitu untuk infak Jumber. Masya Allah. Ya, untuk hiburan anak-anak juga gitu. Baik, menyenangkan anak-anak di hari Jumat. Ustaz. Iya, betul. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Iya, Masya sama-sama. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita juga akan melihat bagaimana para santri yang akan melakukan ataupun makan berjamaah. Kita lihat. Masya Allah, ini kita lihat juga bahwasannya ada aktivitas rutin para santri di mana para santri sebelum makan itu kumpul bersama, kemudian doa bersama, dan kita juga pengen tanya nih, mana ustadznya tadi? Lagi dalam ya. Baik, kita mau tanya yang mana ini? Yang ngeliatin. Namanya siapa? Ahmad Zain Abgari. Ahmad. Zain Abgari. Dari mana Ahmad? Demak. Dari Demak. Sudah berapa tahun di sini? Jalan 5. Jalan 5 tahun. Masya Allah. Kemauan sendiri atau kemauan orang tua? Mohon sendiri. Kemauan sendiri. Hari ini ketemu sama Buya gimana rasanya? Senang. Senang. Udah ketemu atau belum? Udah sekali di sini. Baru sekali. Tadi udah lihat Buya belum? Belum. Belum. Mau ketemu Buya? Mau salaman sama Buya? Mau. Apa kalau ketemu sama Buya mau bilang apa? Kalau ketemu sama Buya, berhadapan sama Buya, dekat dengan Buya, mau bilang apa sama Buya? Minta didoain. Minta didoain. Apa doanya? Doanya biar sehat selalu. Biar sehat selalu. Dan semangat. Semangat. Insya Allah. Yang terakhir, doanya buat mama dan ayah. Semoga di rumah sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah halal barokah, diberikan umur yang panjang serta sehat walafiat. Baik, insya Allah. Selamat makan. Baik, kita akan masih melihat bagaimana kesibukan dan aktivitas para santri di saat kehadiran guru kita tercinta Abu Yahya, dan juga kita akan mendengarkan secara singkat nasihat cinta daripada Abu Yahya. Selamat Alamanya TV, kita saat ini akan melihat bersama bagaimana kerinduan dan kecintaan guru kita Buya terhadap para santri yang berada di Purbalingga. Karena itu kita akan menyaksikan dan kita akan melihat bagaimana Buya menyampaikan pesan cintanya kepada para santri yang sangat juga rindu dan cinta kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Maka dari itu kamu masuk idat nggak kemarin? Ada idatnya nggak? Buya punya program besar, tapi ingat kalian dari awal datang niat yang benar karena Allah. Kalau ada orang niatnya sudah tidak miring-miring, tidak lurus, tersiksa, percuma untuk cari ilmu kalau niatnya nggak benar. Kalau jadi ulama yang berdusta karena Allah, termasuk diantaranya kalian ke Al-Bahjah, kelas tafakuh, kelas tahfidz adalah untuk mendapatkan ilmu. Tidak ada yang berjalan, tidak ada mencari ijazah, tidak ada mencari itu semuanya. Kapan kamu sudah mulai melirik ijazah, runtuh niatmu, keimananmu sudah akan rendah. Ciri-cirinya pasti ada kegelisahan dia, dan dia tidak akan dapatkan apa-apa. Tapi
yang mencari ilmu karena Allah istiqomah. Ya sayang ya, tidak ada ijazah di kalian. Ya selalu ingatkan, yang mencari ijazah jangan mondok di Al-Bahjah, ke tempat lain sana banyak. Al-Bahjah memberi ilmu, memberi akhlak. Ya sayang ya, itu ya sayang ya, itu aja perlu Buya sampaikan pada kalian semuanya, agar semangat dalam belajar, istiqomah, yang hafal Quran istiqomah karena Allah SWT. Itu saja Buya pengen melihat kalian, khususnya yang di Tafaqquh ini. Dan alhamdulillah setiap tahun masuk Staiba ini kurang lebih 300-an lebih. Ini anak calon ulama-ulama kita yang mereka punya kemampuan hebat. Nah, itu saja mungkin ya, cukup insyaallah. Semoga Allah menjaga hati kalian, saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Mudahkan dalam menuntut ilmu, mudahkan dalam mengamalkan ilmu, mudahkan urusan orang tua mereka, guru-guru mereka semua ya Allah. Jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari fitnah, benci, dengki, dendam. Berikan kepada semua yang telah berjuang untuk anak-anak kami segala kebaikan, dari para sesepuh, para guru, para muraqib, dan jadikan di antara kami saling mencintai karena-Mu. Mudahkan urusan orang tua mereka ya Allah, yang di rumah sana. Lapangkan rezeki mereka dengan rezeki halal penuh berkah untuk membekali anak-anak mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat afiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami yang saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mustafa sayang. Pemirsa Al-Bahjah TV, kita akan mengambil salah satu dari untuk melihat dari sosok guru kita Buya. Alhamdulillah, Buya Yahya adalah seseorang guru atau sang murabi yang kami cintai, yang kami sayangi. Beliau adalah sosok-sosok yang sangat menyayang. Kami anggap seperti ayah kami sendiri karena beliau sangat menyayangi kami, mengajari kami akhlak yang mulia agar bisa menjadi ulama penerus Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir, ketika antum sudah berkiprah di dan nasihat
yang insya Allah yang nasihat yang saya kumpulkan selama 7 tahun dari guru kita semua Buya Yahya akan saya sampaikan khususnya kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Medan. Masya Allah, sukses selalu, berkah selalu. Ya. Apa pesannya buat orang tua tercinta di Medan? Buat orang tua tercinta di Kota Medan, mudah-mudahan anak Al-Fakir sendiri untuk minta doanya agar diberi ketabahan dan kesemangatan dalam menuntut ilmunya agama Allah SWT di pondok pesantren kita tercintanya ini, yaitu di pondok pesantren Al-Bahjah yang diasuh oleh guru kita tercinta. Jadi pernikahan bertemu dua orang. Jadi di sini adalah dengan memenuhi atau mematuhi syariat-syariat aturan yang ada dalam syariat, maka itu pernikahan. Bani Israel adalah orang-orang Yahudi keturunan Nabi Ishak. Emang siapa sih ini adik-adik Bani Israel? Bani Israel dulunya adalah kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa mengambil, dikasih nifas setetes atau 40 hari. Kemudian dikasih jeda suci 15 hari. Setelah dikasih jeda 15 hari, dikasih head. Setelah dikasih head, ikut kebiasaannya kalau kebiasaan. Karena dia tidak punya kebiasaan, maka ikut kebiasaan para wanita 7 hari. Gigi berlubang itu menjadi tempat yang nyaman untuk bakteri berkembang biak. Disitulah masalah bau mulut sering terjadi. Oleh sebab itu, bagi yang masalahnya gigi berlubang, hendaknya ya tambal. Sehingga banyak orang sudah tidak peduli karena ingin bekerja, sudah tidak tahu bekerja di mana. Yang penting aku mendapatkan uang, tanpa ia sadari uang didapatkan dan dosa pun didapatkan. Dan perilaku jelek pun ternyata dibawa ke rumahnya. Lakinnahu lamma an marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bi an yantiqa فيكون مثالا ونموذجا لجميع الكائنات. Pemirsa Al-Bahjah TV, saat ini kita perjalanan menuju majelis yang tentu sudah tersebar luas. Agenda Buya malam ini adalah majelis di Purbalingga. Dan setelah tadi kita sekaligus mengungkapkan rindu dan cintanya Buya kepada para santri di Al-Bahjah Purbalingga, saat ini kita perjalanan menuju majelis malam ini. Tapi yang jelas kita harus selalu ingat, setiap perjalanan itu penuh dengan keindahan. Di antaranya dengan turunnya hujan, itu adalah keindahan dan rasa syukur yang harus kita utamakan. Harus dipastikan di saat kita berkendaraan, baik itu sepeda motor ataupun di saat kita menggunakan mobil, kondisi hujan itu bukan menjadi suatu keluhan, tapi justru harus menjadi doa yang kita utamakan. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita minta kepada Allah semoga dengan hujan yang turun menyertai perjalanan kita, menjadikan keberkahan, menjadikan manfaat, menjadikan segala hajat dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Maka dari itu di saat kita perjalanan kemudian hujan,
perbanyak doa dan perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Baja TV, ini kita berada di puncak daripada guru kita tercinta Buya Yahya, yaitu di Masjid Baitul Karim, Desa Sirawak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Dan di malam ini merupakan malam puncak di mana kerinduan para jamaah yang berada di wilayah Purbalingga memadati dan sekaligus diguyur dengan hujan yang begitu sangat deras. Tapi antusias, semangat para jamaah membuktikan bahwasanya cinta kepada guru kita dan menghadirkan majelis mudah-mudahan menjadikan sebab bertambah keberkahan. Kita ikuti dan kita lihat bagaimana kesibukan dan juga aktivitas para jamaah di puncak daripada guru kita tercinta Buya Yahya. Kita ingin menyekolahkan anak, mendidik anak agar bahagia dan seterusnya, agar pintar, semuanya. Tapi ketahuilah kuncinya adalah di rumah. Di rumah kita. Maka rumah yang sehat harus terbangun cinta, keindahan di rumah. Ini tidak ada urusannya dengan harta, bukan harus harta melimpah, bukan harus gedung megah, tapi kita membuat keindahan di rumah kita. Ini nanti yang akan menjadikan anak mudah mendengar, anak rindu di rumah, anak patuh dengan orang tua, anak bisa diarahkan kalau di rumah ini sudah kita benahi. Jadi membangun cinta. Maka dari itu mulai detik ini ayo kita biasakan di rumah kita yang baik. Jangan ada tutur kata yang menyakitkan di antara pasangan. Kalau ada suami mencaci istri, istri mencaci suami, kelihatannya hanya antara suami istri. Tidak, anak pun tidak menghargai orang tua. Setelah itu ibu nasihati nggak akan didengar. Ibu nggak baik sama ayah, mau nasihati saya. Maka sekarang sebab-sebab tumbuhnya cinta harus kita hadirkan di rumah kita. Kalimat-kalimat yang indah, panggilan yang indah, perilaku yang indah harus di rumah kita. Kalau Anda merindukan anak yang hebat, kecuali kita merindukan anak yang berantakan, anak yang tidak betah di rumah, lalu bergaul dengan siapa saja di sana, pulang pun adalah membawa bencana. Tapi kalau kita merindukan anak yang baik, jangan hanya anak dipondokkan, disekolahkan dan seterusnya. Ayo kita mulai dari rumah kita. Dan ingat, ahli surga indah di surga. Mukaddimahnya adalah indah di keluarga. Kita menghadapi anak bermacam-macam depresi, stres, segala macam anak. Ternyata kita lacak adalah permasalahan di rumahnya tidak menjadikan tenang pikirannya. Jelas ya? Jadi tolong rumah kita harus rumah yang baik, rumah yang indah. Tumbuhkan cinta.
dimulai dari saling menghargai. Nabi menyuruh anak memuliakan seorang ibu 3 kali lipat, tapi seorang laki-laki adalah imam di rumahnya, maka seorang anak akan kagum terus dengan ayah ibundanya. Baik, ini kemudian setelah itu apa? Dan ini harus kita mulai. Ngomong kasar, panggilan jelek dan sebagainya nggak ada. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan perilaku baik kita ini dengan pasangan juga akan menumbuhkan kembali cinta yang pernah ada, akhir-akhir dimulai surut dan hilang, akan tumbuh kembali. Jadi diasah dengan kelembutan perilaku, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang indah. Sudahlah, tidak perlu ditawar ini, nggak usah tahun depan, besok pagi sudah mulai kita semuanya. Di belakang Anda ada anak-anak yang menanti kalimat indah keluar dari lesan ibundanya untuk ayahandanya. Mungkin anak kita, ketiga anak kita tiba-tiba berbisik, hari ini Umi berbeda ya, biasanya marah-marah sekarang nggak lagi. Bertiga dia bisik-bisik. Karena apa? Umi yang biasa marah-marah sudah tidak lagi. Ayah biasanya ngomong kasar tidak lagi, hari ini berubah. Lihat, sang anak pasti berbisik. Ternyata bisikannya bisikan menjadikan hati mereka semakin kuat, semakin baik. Jadi tolong di rumah, jangan Anda menyerah dengan perilaku jelek Anda. Secapek apapun, ya capek itu kan hilangnya capek itu adalah dengan tenangnya hati. Capek itu benar-benar capek itu ada enggak capek? Main bola tuh lari, seneng loh dia. Capek itu akan hilang dengan tenangnya hati dan suasana. Biarpun nggak ngapain, nggak kerja, tapi di rumah pasangan bikin kesel, capek, padahal nggak kerja dia. Tapi biarpun capek kita kerja keras, pulang suasana indah, hilang capek. Hakikat ini. Ternyata di saat kita senang pengen tidur, misalnya Anda kangen rindu dengan anak Anda yang lagi sekolah di mana, mondok di mana, Anda capek mau tidur, anak pulang nggak jadi tidur, duduk dengan anak nemeni sampai hilang capek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari dengki, dendam, benci kepada sesama kami, maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah,
Pemirsa Al-Baja TV dimanapun berada, kita sudah berada di puncak di mana kita mendapatkan nasihat cinta dari guru kita tercinta Buya Yahya dalam tablik akbar yang intinya beliau mengingatkan kepada kita, ayo kita mulai menghadirkan cinta di dalam rumah dan menjadilah magnet kebaikan kepada anak kita dan rindukan anak-anak kita kepada pondok pesantren dengan kita menjadi bagian di dalamnya. Semoga apa yang kita dengar dan kita simak menjadi manfaat untuk kehidupan dalam rumah tangga kita. Sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa doakan guru kita tercinta Abuya Yahya. Jumpa kembali dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.